Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Oke, kita mulai. Chang Lexing diam-diam mengatakan itu buruk. Dia paling tahu betapa mengerikannya Sui. Namun, dia tidak berani mengungkapkan sedikit pun. Jika orang-orang besar dari sekte ingin pergi ke Sui untuk menyelesaikan akun, orang-orang besar dari sekte itu yang pada akhirnya tidak akan beruntung. Saat Chang Lexing sedang memikirkan cara menghentikan ini. Tapi Ma Xingkong berkata dengan sungguh-sungguh, lupakan saja, itu hanya gemuk yang tidak tahu cara mengangkat, jika kamu peduli, itu akan mempermalukan identitasku. Berbicara, dia memandang Chang Lexing dan menginstruksikan, kamu pergi dan beritahu dia bahwa di Peri Bintang 7 ini, Sekte Peri Cakrawala Langit kami tidak akan membiarkan dia menjadi orang luar. Jika dia tahu bunganya, dia akan dengan patuh mengenalinya. Jika dia tidak tahu bunganya, dia akan membawa Aning untuk bersyafaat, dan dia akan mempermalukan dirinya sendiri. Ekspresi Chang Lexing berubah untuk beberapa saat, tetapi dia menganggapnya konyol. Lagi pula, ternyata itu hanya tempat untuk berpartisipasi dalam klub peri. Orang-orang bahkan harus mengagumi makhluk abadi, bagaimana mereka bisa peduli tentang ini. Orang-orang tua ini benar-benar terlalu percaya diri. Apakah kamu tidak mendengar? Pergi. Ma Xingkong memarahi. Chang Lexing menghela nafas dalam hatinya dan hendak mengatakan sesuatu. Qian Yu di samping tersenyum dan berkata, aku akan pergi. Berbicara, dia berbalik untuk pergi. Chang Lexing membuka mulutnya, tetapi akhirnya tidak mengatakan apa-apa. Teman-teman, ketika Anda tidak beruntung, Anda bahkan tidak bisa membujuk mereka. Sui, bisakah kamu mengerti? Qian Yu menemukan Sui dan mengulangi perintah Ma Xingkong. Sui berbaring di kursi rotan dan mengabaikan Qian Yu. Ini membuat Qian Yu kesal, dan dengan sinis berkata mau mengandalkan seorang wanita untuk berada di posisi itu. Saya menyarankan Anda untuk mati. Anda. Sui tiba-tiba menoleh untuk melihat dan berkata, satu kata lagi, aku akan membunuhmu. Suara Qian Yu tiba-tiba berhenti. Terutama ketika dia menatap mata Sui yang dalam, dia merasakan hawa dingin di hatinya, seperti jatuh ke dalam gua es, seluruh orang akan mati lemas, dan bahkan jiwa dan suasana hatinya muncul. Tanda-tanda kehancuran. Gulung. Sui mengeluarkan sepatah kata dan mengalihkan pandangannya. Qian Yu berbalik dan lari. Aku harus mencari kesempatan untuk membunuhmu. Sampai dia meninggalkan kediaman Sui, Qian Yu meraung dalam hatinya, dan wajahnya menjadi sangat mengerikan. Kakak Qian, Anda seharusnya beruntung memiliki hidup Anda kembali. Di kejauhan, Chang Lexing memiliki pemandangan indah dari semua ini dan bergumam dalam hatinya, jika kamu ingin membalas dendam, kamu ditakdirkan untuk mati dengan jelek. Dia tidak mengingatkan Qian Yu. Dengan kata lain, dia tidak berani ikut campur. Tianding Xiancheng, di sebuah dojo. Ali berdiri sendiri di depan meja penilaian, menunggu hasil penilaian. Di belakang meja penilaian, duduk tiga pria besar. Orang di tengah adalah Sun Yunqi, tetua dari Sekte Pedang Dingin Utara. Dia juga kepala pemeriksa penilaian ini. Segera, seorang pria besar berkata dengan wajah kosong, akar rendah, bakat tumpul, bakat biasa-biasa saja, bukan arus. Begitu kata-kata ini keluar, ada kegemparan di dojo. Banyak anak perempuan dan laki-laki yang dinilai hari ini, seperti Ali, memandangnya. Ada rasa kasihan, schadenfreude, simpati, dan ejekan di mata. Dan banyak lagi. Wajah cantik Ali memucat, dan sosok rampingnya mengencang. Dia mengatupkan bibirnya erat-erat dan tidak mengatakan apa-apa. Dan mata Phoenix yang jernih itu menjadi sangat redup. Ini seperti api yang akan padam. Segera, di belakang tahap penilaian, pria besar lainnya berkata tubuhnya lemah dan tidak mencukupi secara bawaan, dan kehidupan ini ditakdirkan untuk dilewatkan dalam praktik. Ada kegemparan lain di lapangan, dan tatapan dan suara diskusi yang tak terhitung jumlahnya, seperti panah tajam, menusuk jantung Ali. Dia sedikit gemetar, matanya gelap, dan bibirnya yang pucat akan digigit. Apakah sangat buruk? Mata gadis itu kosong. Kepalanya berdengung bingung. Pada saat ini, suara pemeriksa, Sun Yunqi, terdengar, gadis kecil, kamu belum lulus ujian, ayo pergi.
Kata terakhir. Suara canda, tawa, dan sarkasme terus menggema di sekitar dojo. Pada saat ini, sosok ramping bergegas ke dojo. Ini Aning. Dia mengenakan pakaian neon dan memiliki sosok yang anggun, tetapi wajahnya yang cantik sangat dingin dan suram. Matahari senior, saya telah melihat dengan mata kepala sendiri penyaringan dan penilaian sebelumnya. Meskipun nilai kakak saya biasa-biasa saja, dia tidak begitu tertahankan, kan? Aning berdiri di depan saudara perempuannya Ali dan bertanya dengan keras. Kegaduhan di lapangan tiba-tiba menghilang, dan seluruh lapangan menjadi sunyi. Sun Yunqi mengerutkan kening dan berkata dengan acuh tak acuh, kami semua dapat memahami ketidakadilanmu untuk saudara perempuanmu, tetapi jika boleh, andalkan saja bakat saudara perempuanmu, belum lagi kamu tidak dapat melewati kami. Penilaian 7 sekte abadi hanya untuk memasuki sekte-sekte yang tidak ada di arus utama, tetapi tidak ada harapan. Anin marah dan hendak mengatakan sesuatu. Sun Yunqi berkata dengan dingin, Aning, kamu adalah penerus inti dari Sekte Abadi Surga Giok, seorang pria dari generasi muda di Jingzhou, tidak bisakah kamu melihat betapa memalukan bakat adikmu? Wajah Ning pucat pasi. Jangan beri dia kesempatan untuk berbicara sama sekali, Sun Yunqi telah memarahi, ayo bawa adikmu dan pergi, jika tidak, bukan hanya kamu yang akan malu, tetapi juga surga Giok Sekte Abadi di belakangmu. Kata-kata itu membuat Aning tiba-tiba sadar. Dia menyadari bahwa dia tersesat. Pada akhirnya, Aning menahan amarah dan kehilangan di hatinya dan berbisik kepada Ali, kakak, ayo pergi, di masa depan, kakakku akan mencari masa depan yang lebih tinggi untukmu. Tapi kali ini, Ali menarik napas dalam-dalam dan menatap Sun Yunqi dan yang lainnya di platform penilaian. Di mata dan Feng yang jernih itu, ada nyala api yang mengamuk. Segera, Ali menggigit ujung jarinya dan menulis di tanah, apakah saya bisa berkultivasi atau tidak, tidak peduli apa yang Anda katakan. Di masa depan, namaku, Ali, akan bergema di negeri dongeng. Setiap kata ditulis dengan darah merah cerah, dan tulisan tangannya setajam dan setajam bilah pedang. Ketika mereka melihat tulisan tangan berdarah tertulis di tanah, di belakang platform penilaian, Sun Yunqi dan yang lainnya terkejut. Orang-orang di sekitar dojo kaget. Aning mau tak mau menunjukkan kegembiraan dan kegembiraannya. Awalnya dia khawatir hasil penilaian hari ini akan memukul Ali dengan keras, tetapi sekarang sepertinya kejadian ini telah membangkitkan semangat juang batin Ali. Ali mengabaikan yang lain, meraih lengan baju kakaknya, dan berjalan keluar dojo. Tiba-tiba terdengar cemoohan. Betapa konyolnya orang bisu yang berani berbicara seperti ini. Sun Yunqi yang berbicara dengan ekspresi tidak setuju. Setelah itu, para penonton tertawa terbahak-bahak. Kamu. Aning berbalik, marah. Sun Yunqi berkata dengan acuh tak acuh, apakah aku salah? Sejujurnya, jika bukan karena tuanmu yang menulis surat, biarkan Sekte Pedang Dingin Utaraku memberi adikmu kesempatan, dengan dia yang tidak sedap dipandang mata. Aptitude, sama sekali tidak ada kesempatan untuk berpartisipasi dalam penilaian hari ini. Aning gemetar karena marah. Ali menarik-narik lengan baju kakaknya dan menatapnya cemas. Aning menghela nafas dalam hatinya dan berbalik bersama Ali. Di balik layar, ada banyak mata mengejek dan menghina, dan tawa menggema di langit. Di belakang tahap penilaian, Sun Yunqi dengan dingin menyaksikan sosok kedua saudara perempuan itu menghilang, tiba-tiba terkekeh, dan berkata pada dirinya sendiri dengan suara yang tidak terdengar, ini hanya peran raja kerajaan, kamu berani menari keluar dan berteriak-teriak untuk kursi ini benar-benar di luar kekuatan kita sendiri. Dua pria berbadan besar di sebelah mereka tidak bisa menahan tawa. Memang benar Tuan Aning adalah makhluk abadi. Tapi Tianding Xiancheng ini adalah situs Sekte Pedang Frost Utara mereka. Penatua, kakak senior Aning dan adiknya Li telah kembali. Di aula, Qian Yu masuk untuk melapor. Ma Xingkong berkata, di mana orang-orang dari Aning? Kakak perempuan bilang dia ingin sendiri, dan sekarang dia ada di kamarnya sendiri. Qian Yu berkata, satu persatu berita baru saja kembali dari dunia luar. Setelah mengetahui apa yang terjadi dalam penilaian dojo itu, Ma Xingkong dan tokoh-tokoh hebat lainnya dari Sekte Abadi Cakrawala Giok sedikit murung. Mereka tidak peduli Ali tersingkir,
tapi mereka marah pada sikap Sun Yunqi, sesepuh Sekte Pedang Frost Utara. Di depan semua orang, menyindir dan menegur keturunan inti dari Sekte Abadi Surga Gyoku, Sun Yunqi ini terlalu berlebihan. Ada yang marah. Tapi ini adalah situs Sekte Pedang Frost Utara mereka, kami baru saja meregenerasi Ki, apa yang bisa kami lakukan? Seseorang tersenyum kecut, belum lagi, mulut Sun Yunqi kejam dari awal hingga akhir, tetapi dia dapat dianggap melakukan sesuatu dengan adil dan tidak bisa disalahkan. Bagaimanapun, kita semua tahu itu bakat Ali memang terlalu biasa-biasa saja. Ma Xingkong mengangguk dan berkata, setelah kemunduran ini, jika Aning bisa malu dan berani, itu bukan hal yang buruk. Segera, para petinggi ini membicarakan topik lain. Chang Lexing, yang telah mendengarkan, melihat ini, dan hatinya dingin untuk sementara waktu. Kakak senior Aning dan adik perempuan Li telah mengalami penghinaan yang memalukan, jadi lupakan saja. Pada saat yang sama, ketika Ali kembali, dia menemukan Su Yi, mengambil pena, dan menulis di atas kertas, "Saudara Su, saya tersingkir." Gadis itu menunduk, malu dan gelisah. Su Yi tersenyum dan mengusap kepala gadis kecil itu, kamu hanya bisa menyalahkan mereka karena tidak punya mata, tidak peduli. Ali tampak tertekan dan kehilangan, dan terus menulis di kertas, aku tidak peduli dengan lelucon mereka, tapi kasihan pada adikku. Su Yi sedikit mengernyit, duduk tegak dari kursi rotan, dan berkata, ceritakan apa yang terjadi selama penilaian. Meskipun tulisan gadis itu tidak bisa dijelaskan secara detail, ketika melihat apa yang terjadi, Su Yi bisa membayangkan pemandangan saat itu. Temperamen Ali sangat terkendali dan berhati-hati, dan dia kesepian. Ketika dia berdiri sendirian di dojo, dia menghadapi ejekan dan ejekan yang tak terhitung jumlahnya. Menghadapi sikap tiga tokoh besar yang memimpin penilaian, dan sinisme pria bernama Sun Yunqi. Bisa dibayangkan betapa besar penghinaan yang dideritanya. Dan dia tidak bisa berbicara, dia hanya bisa menahannya sendiri. Diam-diam, mata Su Yi menjadi dingin. Sampai aku melihat apa yang ditulis Ali di tanah dengan darah saat dia meninggalkan dojo. Su Yi mau tidak mau menunjukkan sedikit kelegaan, dan berkata, oke. Dengan surat wasiat ini, mengapa dia tidak bisa mengkhawatirkan Feng Ming selama 9 hari? Jika Ali hanya berbicara tentang keluhan dan kesedihannya, Su Yi juga akan sangat tertekan, tetapi dia akan merasa lega bahwa itu jauh dari dirinya saat ini. Saudara Su, sikap orang-orang itu sangat menjijikkan, bahkan saudara perempuan saya terlibat oleh saya, diejek oleh mereka, dan kehilangan muka, saya akan mengingatnya dengan kuat, saya harus membuat mereka terlihat baik di masa depan. Ali menulis di atas kertas. Su Yi tersenyum dan mengangguk. Dia diam-diam berkata dalam hatinya, masa depan adalah masa depan, masa kini adalah sekarang, dan ketika pameran bintang 7 dimulai, aku akan membantumu. Saudara Su, di peri bintang 7 ini, saudara perempuanku telah memenangkan kesempatan untukmu. Kamu harus menunjukkan kekuatanmu dengan baik dan berjuang untuk peringkat yang bagus. Ali kemudian menulis di kertas itu, kudengar selama kamu masuk 10 besar, kamu bisa mendapatkan hadiah yang kaya, yang tidak berbeda dengan mendapatkan dongeng. Namun, saudara perempuan saya mengatakan bahwa orang-orang yang berpartisipasi dalam pameran kali ini adalah semua tokoh teratas dari generasi muda dari kekuatan abadi utama di Jingzhou. Saudara Su, tolong jangan masukkan juga banyak tekanan. Melihat sebaris tulisan tangan gadis itu, dan menyadari arti perhatian, Su Yi juga merasakan sentuhan kehangatan di hatinya. Sayangnya, Ali tidak tahu bahwa kesempatan yang diperjuangkan adiknya telah ditolak oleh tokoh-tokoh besar di Sekte Abadi Surga Giok. Namun, Su Yi tidak membicarakan hal ini. Dia bangkit dan berkata, pergilah, temui adikmu. Ali mengangguk patuh. Setelah kembali, Aning mengunci diri di kamar sendiri. Dia masih muda, di usia remajanya. Meskipun dia berbakat, dia hanya memiliki sedikit pengalaman di dunia. Awalnya, dia ingin membuat masa depan untuk adiknya, berpikir bahwa dengan surat master, dia bisa memberinya kesempatan untuk menjadi bibit peri. Tapi kenyataannya seperti getah, kepalanya terbentur keras. Depresi, keluhan, kemarahan, keengganan segala macam emosi mengalir ke dalam hatinya,
membuatnya menyadari untuk pertama kalinya betapa konyol dan kekanak-kanakan tindakannya sebelumnya. Aning duduk diam, wajahnya penuh kesedihan. Satu-satunya orang yang dia rasa berhutang adalah saudara perempuannya. Meskipun kata-kata Sui bagus, mereka rentan dalam menghadapi kenyataan, dan mereka bahkan tidak bisa lulus ujian latihan. Bagaimana dengan ketekunan, keberanian, dan tekad? Anin menghela nafas. Bahkan dia tidak bisa memungkiri bahwa bakat kakaknya memang terlalu biasa-biasa saja. Tapi, baru saja memikirkan ini, ada ketukan di pintu. Siapa? Aning mengerutkan kening, dia sudah menjelaskan bahwa tidak ada yang akan mengganggunya. Tapi siapa sangka pintunya langsung terbuka begitu ketukan itu jatuh. Lalu Sui masuk bersama Ali. Kamu datang untuk melihat lelukonku. Nada suara Aning dingin. Sui memandang Aning dan berkata, apakah orang-orang besar di sektemu pernah mengungkapkan rasa malu mereka karena membantumu? Aning mengalami depresi, menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Bagaimana mungkin dia tidak jelas, orang-orang besar itu mungkin tidak menganggap serius masalah ini, bagaimana mungkin mereka membela dia dan saudara perempuannya? Belum lagi bahwa Tianding Xiancheng ini adalah situs sekte pedang Frost Utara. Apa yang kamu tanyakan? Anin mengerutkan kening. Sui berkata tanpa ragu, dengan nada ini, aku akan membantumu. Aning. Meskipun dia merasa itu tidak masuk akal, dia sangat berguna di hatinya, dan suaranya melunak, dan berkata jangan membuat masalah, saya telah bertanya kepada Penatuama, dan saya telah memenangkan partisipasi untukmu. Ketika saatnya tiba, kamu harus melakukan yang terbaik untuk kuota masyarakat abadi bintang 7, dan mungkin kamu akan dapat memilih faksi abadi tertentu dan mencatatnya sebagai penerus. Di samping, Ali juga mengangguk dengan serius, menyetujui pernyataan kakaknya. Sui terdiam. Dari awal hingga akhir, dia sama sekali tidak tertarik untuk berpartisipasi dalam Seven Star Fiery Fair. Pada akhirnya, Sui berkata, Elder Ma dari sektemu telah menyatakan bahwa dia tidak akan memberiku kesempatan untuk berpartisipasi dalam Seven Star Fiery. Anin kaget, kok bisa? Ali juga tercengang, tidak bisa dipercaya. Saya akan bertanya. Aning sangat kesal, bagaimana dia bisa mengingkari janjinya. Sui menghentikannya dan berkata, saya sama sekali tidak tertarik dengan peri bintang 7. Jika Anda ingin berpartisipasi, Anda tidak memerlukan persetujuan dari Ma yang bermarga, Anda dapat berpartisipasi di dalamnya. Wajah Aning menjadi dingin dan berkata, kamu yakin tidak ikut? Sui mengangguk. Sui. Pada akhirnya, dia tidak mengatakan apa-apa dan berbalik. Apa yang ingin dia lakukan, tidak ada yang bisa membujuknya. Tidak ada yang bisa memaksanya melakukan apa yang tidak ingin dia lakukan. Kembalilah ke tempatmu. Sui berbaring di kursi rotan lagi. Ali bergegas mencarinya, memandang Sui dengan cemas, lalu menulis di kertas Kakasu, kakakku tidak marah padamu, tapi... Tidak menunggu tulisannya selesai, Sui tersenyum dan berkata, saya mengerti, dia bermaksud baik, omong-omong, Anda harus menyingkirkan botol ramuan ini, pergi ke saudara perempuan Anda, dan biarkan dia membantumu menyelesaikan ini. Pilnya disempurnakan, dan di masa depan, kamu dapat berbicara lagi. Berbicara, Sui mengeluarkan botol giok dan menyerahkannya kepada Ali. Botol berisi 5 akumulasi Huaking dan sesosok ramping Ali gemetar, jelas sedikit lengah, dan wajah kecil itu penuh ketidakpercayaan. Ambillah. Sui tersenyum dan mendesak. Ali baru saja sadar kembali, mengulurkan tangan untuk mengambilnya, dan ujung jarinya sedikit gemetar. Sui melambai, pergi. Ali menarik napas dalam-dalam dan menulis di kertas saudara Su, terima kasih. Kemudian gadis itu berbalik. Sosok ramping dan kurus memiliki pesona yang lebih ringan dan ceria dari sebelumnya. Terima kasih atas apa yang saya lakukan, Anda adalah penyelamat Sui. Sui menghela nafas pelan. Malam sudah menjelang. Suara lembut dengan suara magnetis yang unik tiba-tiba terdengar di halaman tempat Sui berada. Tuan Kaisar, generasi muda telah mengumpulkan cukup obat mujarab, silakan lihat. Masuk, jangan ganggu yang lain. Sui keluar dari kamar.
Diam-diam, sosok tinggi dan bangga muncul dari udara. Mengenakan mantel panjang polos, rambut panjang digulung, dan pinggang ramping, meskipun dia benar-benar tanpa hiasan dan tanpa hiasan, dia masih tidak bisa menyembunyikan penampilannya yang cantik dan menawan daya pikat kota. Ini Qing Wei. Beberapa wanita bisa disebut peri di langit, dingin dan sombong. Beberapa wanita dapat dianggap sebagai masalah di dunia, kecantikan yang tiada taraf, memukau dunia. Qing Wei adalah yang terakhir. Iblis abadi yang menginjakkan kaki di alam suci ini memiliki segala macam niat romantis dalam gerak-geriknya. Tapi saat menghadapi Su Yi, dia hormat dan terkendali, kepalanya menunduk. Saat Su Yi berjalan keluar dari halaman dan perlahan-lahan duduk di kursi rotan, Qing Wei melangkah maju dan menyerahkan harta penyimpanan dengan kedua tangan. Tolong lihat Kaisar. Qing Wei berkata dengan hormat. Meskipun ranah Su Yixiu belum pulih, kekuatan jiwanya masih ada, dia segera mengambil slip giok dan menembusnya dengan indera spiritualnya. Puluhan eliksir yang bisa disebut harta surgawi dan duniawi semuanya ada di antara mereka. Bagus. Su Yi memuji, hanya butuh 1 hari untuk mengumpulkan semuanya, yang benar-benar mengejutkan saya. Su Yi menyingkirkan cincin penyimpanan dan berkata, ketika kamu datang, sepertinya kamu sudah mengetahui situasi di sini. Mata indah Qing Wei sedikit menyipit, dan dia berkata dengan suara rendah, junior tidak berniat, tetapi ingin menyelidiki keberadaan Kaisar, sehingga akan lebih mudah untuk mengirim obat mujarab. Lalu, Su Yi melambaikan tangannya dan berkata, aku tidak peduli tentang ini, tetapi ingin bertanya padamu, apa pendapatmu tentang Ali? Qing Wei terdiam beberapa saat, dan berpikir, kualifikasi gadis kecil ini memang sangat biasa, tetapi tidak masalah, sebaliknya generasi muda sangat iri padanya. Iri, apa maksudmu? Su Yi Dao. Suara Qing Wei lembut dan jelas, dan dia tidak menyembunyikan pikirannya, kamu dapat memenangkan hati Kaisar sebelum kamu menginjakkan kaki di jalan kultivasi. Ini saja sudah cukup untuk membuat iri. Siapapun di jalan keabadian, generasi muda. Tentu saja, tidak terkecuali. Su Yi tertawa terbahak-bahak. Setengah suara, dia berkata dengan lembut, berhubungan denganku juga berarti harus menanggung bahaya yang tidak terduga, yang disebut keberuntungan dan kemalangan. Segera, Su Yi menggelengkan kepalanya dan berkata, lupakan saja, jangan bicarakan itu, ketika kultivasi saya dipulihkan, masih banyak hal yang harus dilakukan, saya ditakdirkan untuk tidak dapat melakukannya. Jaga Ali, aku ingin dia yang pertama tinggal di sini, dan kamu akan menjaganya dan mengajarinya dalam latihannya. Qing Wei gemetar dan berkata dengan gembira generasi muda pasti akan memenuhi kepercayaan Kaisar. Su Yi memikirkannya sebentar, dan berkata, ketika saatnya tiba, aku akan bertanya pada Aning apa maksudnya. Jika dia mau, kamu bisa merawatnya. Alasan mengapa dia berpikir demikian adalah karena dia mencintai rumah dan Wu, dan berharap Ali memiliki teman dan tidak akan terlalu kesepian. Adik perempuan Ali, Aning, tidak diragukan lagi yang paling cocok. Tentu saja, premisnya tergantung pada apakah Aning setuju atau tidak. Bagus. Qing Wei setuju tanpa ragu-ragu. Pergi. Su Yi melambaikan tangannya, bangkit dan berjalan menuju kamar. Dia tidak sabar untuk berkultivasi dan memulihkan kultivasinya sesegera mungkin. Tuan Kaisar, generasi muda berani bertanya. Qing Wei tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, kamu benar-benar ingin berpartisipasi dalam Peri Bintang 7 lusa. Su Yi terkejut, mengangguk dan berkata, pergi. Ketika saatnya tiba, dia akan membantu Ali dan Aning bernapas lega. Ngomong-ngomong, jangan campur aduk. Pengingat Su Yi. Dia tidak pernah suka menggertak orang lain. Jika Qing Wei terlibat, itu akan terlalu membosankan. Generasi muda mengerti bahwa itu tidak akan pernah mengganggu keanggunan Kaisar. Qing Wei tersenyum manis, sosoknya yang cantik dan menawan, sosok anggun dan bangga, di bawah pantulan matahari terbenam, mengungkapkan godaan fatal yang membuat orang lamunan. Su Yi tidak bisa menahan diri untuk tidak bergoyang di dalam hatinya. Pesona Dewi Peri memang terlalu hebat. Rao begitu teguh hatinya hingga hampir tidak bisa menahannya, apalagi orang lain. Sayangnya, kultivasi saya sekarang terlalu rendah, kalau tidak.
Sui menggelengkan kepalanya dan berhenti memikirkannya. Sampai sosoknya masuk ke ruangan, Qing Wei mengedipkan matanya yang menawan dan anggun, seolah melihat sesuatu. Dia diam-diam mengerutkan bibirnya dan tersenyum, lalu dia pergi dengan tenang. Malam itu, setelah Ah Ning membantu ahli menyempurnakan 5 kelompok dan mengubah Qing Dan, ahli, yang telah bisu selama 3 tahun, akhirnya dapat berbicara. Sekian dulu dari Mimin. Terima kasih.